Saudara, hari ini adalah merupakan hari sebuah peringatan Hari Bapa. Menjadi suatu sukacita tentu kalau kita menjadi seorang ayah. Tetapi saudara, tidak berarti ketika kita menjadi ayah yang tidak berguna. Hari ini kita ingin bersama-sama memikirkan sebuah tema, Quo Vadis, ayah. Kita akan bersama memikirkan hal ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, di dalam perjalanan hidup kita, khususnya bagi saya pribadi, saya sangat bersyukur karena di dalam perjalanan hidup, kalau bersama dengan GKIM Saron Cirebon ini, waktu saya mengingat masa-masa berada di GKIM selama hampir 20 tahun. Saudara, dari tahun 84 sampai 2003, maka saya sering datang ke tempat ini. Dan saudara, menjadi sebuah sukacita bertemu dengan yang masih bisa berjumpa. Karena nanti ada yang akan berjumpa di surga. Ini adalah merupakan sesuatu yang indah sekali. Tentunya bagi kita, karena pertemuan kita tidak hanya di dunia ini saja, tetapi di kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Itu menjadi sebuah sukacita. Nah, saudara-saudara, di dalam hal ini juga saya ingin, kalau biasanya menyampaikan salam dari jemaat di mana saya melayani, tapi hari ini saya cuma bisa menyampaikan salam dari anak-anak yang artinya sudah besar, mereka yang juga di dalam perjalanan hidupnya artinya bersama-sama. Nah, saudara, pada waktu tahun 2021 ketika usia saya 65 tahun, maka pada waktu itu telah dilaksanakan upacara yang disebut dengan emeritasi di GKY, Sinode GKY. Dan saudara tahu, pada waktu selesai masa tugas itu, maka saya mendapat dua tambahan lagi, yaitu setelah selesai itu menjadi pengacara. Pensiunan banyak acara, saudara. Dan juga menjadi MC, momong cucu. Jadi artinya itu dua itu yang ada yang saya jalani. Saudara, saya juga terlibat setelah masa emeritus. Maka di tahun setelah emeritus itu saya juga masuk di dalam sebuah lembaga namanya Family First Indonesia yang global, ada di Amerika dan di berbagai tempat. Itu juga menjadi sebuah sukacita tentunya bagi saya bisa melayani keluarga-keluarga. Karena apa? Saudara, keluarga itu diciptakan Tuhan menjadi satu lembaga yang pertama yang begitu berharga di dalam kehidupan. Karena apa? Tuhan melihat betapa pentingnya tentang keluarga. Oleh sebab itu, kalau hari ini kita akan bersama-sama memikirkan tentang sebuah tema Quo Vadis, ayah. Mari kita akan coba merenungkannya. Saudara, mari kita memperhatikan apa yang bisa kita lihat PowerPoint-nya, tolong. Saudara, ini ayat yang kita bisa baca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Itunya tidak keluar semua ya. Oke, kalau begitu saya aja yang membacakan, saudara, karena ini agak sedikit terputus-putus ini. Tidak di ini ya, coba. 1 Samuel pasal 3 ayat 13, sebab telah kuberitahukan kepadamu bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosanya telah diketahui. Yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah tetapi ia tidak memarahi mereka. 2 Samuel pasal 13 ayat 21, ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Lalu di dalam Kejadian 25 ayat yang ke-28 berkata seperti ini. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Kejadian 37 ayat 3. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah maha indah bagi dia. Nah, saudara-saudara, kita lihat Kisah Rasul pasal 10. Saya akan bacakan di ayat yang ke-1 dan ke-2.
Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Saudara, ini adalah merupakan hal yang bisa kita lihat tentang hal-hal yang bisa kita perhatikan bahwa di dalam perjalanan hidup kita apakah menjadi ayah yang gagal atau menjadi ayah yang berhasil. Kata Quo Vadis, saudara, berasal dari bahasa Latin. Bahasa Latin ini yang secara harafiah memberikan arti kemana engkau pergi. Makna historisnya, saudara, ketika kalau saudara ingat Kaisar Nero di Roma tahun 64-an itu menjadi penguasa, memberikan penganiayaan yang berat bagi orang-orang Kristen. Maka Petrus saat itu memutuskan untuk melarikan diri dari kota Roma. Lalu apa yang terjadi, saudara? Maka dikatakan dia melihat Yesus yang berjalan ke Roma. Dan ketika Petrus bertanya, pertanyaannya saudara-saudara, dia berkata, Quo Vadis Domini, Tuhan, kemana engkau pergi? Lalu Yesus menjawab, Roman pado iterum crucifigi. Aku pergi ke Roma untuk disalibkan kembali. Saudara, setelah itu ada sesuatu yang terjadi. Petrus akhirnya sadar dan kembali ke Roma. Dan dia siap mati untuk Tuhan. Bahkan dia ingin pada waktu disalibkan pun matinya tidak seperti Tuhan, tapi terbalik. Nah, ini adalah hal yang seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang hal seperti ini, Quo Vadis, kalau kita terapkan Quo Vadis ayah, frasa ini umumnya bermakna metaforis, kemana arah atau tujuan seorang ayah. Dan saudara-saudara, artinya mengajak seorang ayah itu mengevaluasi arah tujuan hidup, nilai-nilai yang ditanamkan, serta teladan yang diberikan kepada keluarganya. Ini adalah sesuatu yang kita bisa lihat. Hari ini mengingatkan pentingnya bagi seorang ayah untuk memastikan keluarganya itu berjalan ke arah yang benar di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks. Kemarin itu hari Jumat saya bertemu dengan Pak Sunario. Kami makan bareng, saudara, lalu dia cerita, Pak Joni, saya ingat sudah berpuluh-puluh tahun tapi ada yang saya tidak pernah lupa. Pak Joni pernah mengatakan sebuah perkataan yaitu di DKI. Saya juga lagi mikir DKI, iya, di bawah ketiak istri. Oh, di bawah. Iya, Pak Joni pernah menyampaikan ilustrasi. Apa yang disampaikan, saudara-saudara? Saudara, saya diingatkan bahwa seringkali ada di sebuah pertemuan dari mereka pada masa yang lalu di sebuah desa. Itu kepala desanya itu memberitahu, saudara-saudara, kita ini adalah laki-laki, harus menjadi laki-laki. Tidak boleh berada di bawah ketiak istri. Jadi saya ingin tahu siapa yang tidak takut istri berdiri di sebelah kanan. Kalau yang takut istri silakan berdiri di sebelah kiri. Lalu saudara-saudara, semuanya itu hampir semua itu semuanya berada di kiri takut istri. Tapi ada satu yang berdiri di sebelah kanan. Lalu apa yang terjadi? Dia tanya, kenapa kamu adalah satu-satunya yang berani? Kenapa semua tidak berani? Kenapa kamu begitu berani? Kenapa? Saya di kesini ini kenapa? Di sebelah kanan. Karena saya disuruh istri. Jadi saudara 100% semuanya takut istri. Sebetulnya saudara-saudara ini sebuah sindiran. Di dalam perjalanan hidup kita, maaf saudara, seminggu ini saya agak sedikit suara agak perlu banyak minum karena agak serak. Sedikit lah ya, tapi bisa. Kenapa saudara-saudara kita diperhadapkan dengan seperti ini? Kita diingatkan kembali bahwa ketika manusia itu diciptakan oleh Tuhan, Tuhan
mencipta Adam pertama-tama, tetapi memberikan penolong yang sepadan. Oleh sebab itu penolong yang sepadan itu luar biasa. Mengatur segala sesuatu di dalam hidup kita. Tapi saudara, ada hal yang kita tidak boleh diatur oleh seorang istri, yaitu tentang iman kita yang harus sungguh-sungguh. Menjadi pemimpin iman di dalam keluarga. Itu saudara-saudara tidak ada kompromi. Tuhan ingin kita melakukannya. Kalau kita bersama-sama mengatakan sebuah tentang figur ayah. Jika ibu itu menanamkan rasa, maka seorang ayah itu menanamkan arah. Kalau juga seorang ayah dikatakan menyediakan masa depan bagi anaknya tidak hanya dengan materi, tetapi dengan memimpin jalan di kehidupan melalui kehadiran dan keteladanan. Ini penting sekali, saudara. Di dalam perjalanan ini adalah hal yang sedemikian rupa. Sehingga ada seorang yang bernama John Chrysostom, dia mengatakan sebuah perkataan. Tidak mendidik anak dalam takut akan Tuhan adalah kegagalan besar seorang ayah. Saudara, artinya tanggung jawab dari seorang ayah yang sangat besar sekali. Anaknya menjadi berhasil, anaknya menjadi seorang yang beriman sungguh-sungguh, itu sangat bergantung sekali dengan ayah. Bukan hanya menyepelekan ibu, tidak. Saya tahu saudara, begitu banyak ibu-ibu yang berperan luar biasa. Ketika dia ditinggalkan suami, dia harus membesarkan anak. Dan anak-anaknya menjadi orang-orang yang beribadah. Salah satu contoh saudara, keluarga pendeta Stephen Tong. Itu mereka saudara-saudara dibesarkan oleh ibu yang luar biasa. Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan realitas. Tetapi saudara-saudara, Alkitab ini dengan jujur sekali mau berbicara tentang apa? Bagaimana di dalam kehidupan ayah yang beriman pun kita bisa gagal. Kita lihat contoh-contoh yang bisa kita perhatikan. Apa yang bisa kita lihat saudara-saudara? Ayah yang gagal, yaitu kasih tanpa keadilan dari seorang imam yang namanya Imam Eli. Saudara, dikatakan ketika diketahui anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Saudara lihat bagaimana sikap dari seorang yang dikatakan imam, ini orang yang kalau boleh disebutkan dipanggil Tuhan menjadi seorang imam besar, Imam Eli, tetapi dia dikatakan tidak memarahi anaknya. Itu sebuah kesalahan yang fatal sekali. Ayah itu tetap harus dikatakan ada kasih, tapi ada keadilan. Saudara, itu adalah merupakan sebuah pernyataan. Kita melihat latar belakang kegagalan pemimpin rohani Israel seperti Imam Eli. Dia tidak bisa mendisiplinkan anaknya yang sudah besar, Hofni dan Pinehas. Kenapa saudara-saudara dia tidak bisa mendisiplin? Saya katakan jikalau dari semenjak kecil anak-anak didisiplin, anak-anak itu ketika besar dia juga tidak akan pernah mendengar kata orang tuanya. Saudara, anak-anak itu kita harus didik. Kadang-kadang kata-kata kita pelan, kadang-kadang kata-kata kita juga perlu keras. Kita tidak perlu memukul. Jangan memukul kalau bisa, tetapi saudara kita punya ekspresi dari gerakan mata kita. Anak itu bisa baca saudara, ketika kita melihat, melirik, dia tahu. Kita perlu mendidik anak-anak. Kalau di dalam Pemazmur dikatakan seperti hamba-hamba bisa melihat gerakan dari nyonyanya, dari tuannya. Kenapa? Saudara, itu ekspresi. Artinya kita mengatakan kalau yang tidak baik kita harus memberikan sebuah teguran. Imam Eli telah gagal karena apa? Anak-anaknya yang bernama Hofni dan Pinehas itu mereka telah menyalahgunakan jabatan imam. Mereka mengambil persembahan yang bukan haknya. Mereka juga melakukan percabulan rohani. Bukan hanya itu, jasmaninya pun terjadi. Mereka punya jabatan rohani
tetapi tidak punya karakter rohani yang baik. Dan masalahnya Eli bukan tidak tahu, tetapi ketidakadilan, ketidaktegasan dia tidak memarahi. Saudara, ini pelajaran yang penting sekali. Ketika kita saudara-saudara tidak mengajar anak-anak, apa yang terjadi adalah sesuatu yang bisa salah kaprah. Kita tahu kita perlu sekali di dalam kehidupan kita mengajar anak-anak. Karena apa? Anak-anak itu adalah masa yang keemasan ketika kita mendidik. Oleh sebab itu mendidik dengan kasih tetapi juga dengan keadilan. Anak-anak kalau salah kita tegur. Tetapi kalau kita tahu betapa pentingnya. Saudara, kami, kalau saya di dalam perjalanan kami punya 2 orang putra. 2 orang putra, putra yang pertama saudara-saudara sekarang ini masih bertugas sampai bulan ini di GKY BSD. Menjadi seorang hamba Tuhan. Yang kecil juga menjadi seorang hamba Tuhan di GKY. Di IPK Internasional. Juga di Jakarta. Dua-duanya anak-anak kami besar saudara bersama-sama. Dan saya ingat sekali setiap kami mengadakan family altar. Waktu mengadakan family altar, saudara-saudara, saat yang penting adalah pada waktu ada mereka bermain-main, kita bisa marah. Kita bilang jangan main-main, kita sedang beribadah. Saudara, mereka tahu mereka beribadah. Tetapi saudara, satu hal, kasih dan keadilan berlaku. Kita bisa merangkul mereka setelah selesai blessing. Saudara, setiap saya mengakhiri bersama semua ibadah rumah tangga, itu pasti saling memeluk. Dan saya mengucapkan 2 kata, I love you and God bless you. Saudara, peluk erat anak-anak. Saudara, itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Mereka tahu dicintai, tetapi mereka tahu juga bahwa kalau mereka salah, mereka akan ditegur. Ini adalah hal yang penting sekali. Tetapi saudara, kita melihat Imam Eli, dia dikatakan punya kasih kepada anak-anak tetapi tidak ada keadilan. Saudara tahu secara praktis seperti itu, keadaan ketidaktahuannya menjadi satu penyebab dikatakan dia tidak memberikan sebuah disiplin. Saudara, kalau kita lihat contoh yang kedua, itu kasih tanpa keadilan dari Raja Daud. Saudara, ketika terjadi sebuah peristiwa di mana Daud dikatakan dia tidak berkata-kata tentang hal yang baik atau tentang hal yang jahat. Ketika Amnon yang dikatakan dalam hal ini memperkosa adik tirinya, adik dari Absalom. Saudara tahu bagaimana brutalnya salah satu anak dari Daud memperkosa saudara tirinya. Kita tahu Daud punya beberapa istri, bukan? Dan itu terjadi. Dan dikatakan Daud sangat marah. Tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Kembali saudara, tentang keadilan. Jikalau hal seperti ini terjadi, apa yang bisa kita lihat? Saudara, kita bisa melihat bahwa apa yang seharusnya dilakukan Daud, ketika itu Daud harus marah. Dan Alkitab mengatakan Daud tidak bertindak. Matthew Henry menuliskan bahwa kemarahan Daud tidak menghasilkan keadilan. Kenapa pertanyaannya tidak menghasilkan keadilan? Saudara, kita perlu sekali melihat bahwa di dalam hal ini Amsal mengatakan siapa yang tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Artinya ada disiplin, ada teguran, ada hal yang harus dilakukan. Daud tidak bertindak adil. Kenapa? Saudara, ada latar belakang. Kita ingat Daud itu pernah bersinah dengan Batseba. Bahkan merancang kematian daripada suami dari Batseba, yaitu Uria. Oleh sebab itu saudara-saudara, di dalam Mazmur 51, kita tahu Daud itu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tidak mengambil rohnya. Kita tahu ada sesuatu yang terjadi di dalam peristiwa itu. Daud memohon pengampunan, Tuhan mengampuni. Tapi saudara, saya ingin katakan, jangan main-main dengan dosa. Tuhan kita memang mengampuni dosa, tapi dampak dosa itu bisa terus terjadi. Daud tidak punya keberanian menegur
kepada anaknya. Karena apa? Dia sendiri melakukan kesalahan yang sama. Dia sendiri pernah melakukan itu, sehingga apa yang terjadi? Kita melihat satu kenyataan yang sedemikian rupa. Apa yang harus dilakukan Daud seharusnya? Hal ini Daud tidak lakukan, tidak melakukan, bagaimana dia harus menegur dan sebagainya. Mengadili Amnon atau sebagainya, itu tidak lakukan. Dan John MacArthur dia berkata begini. Berpendapat bahwa Daud itu menjadi lemah dalam disiplin keluarga karena kesadaran akan dosa-dosanya sendiri. Ia marah tetapi ia tidak bertindak. Jadi kalau kita mau menjadi orang tua yang punya kuasa dalam konteks perkataan kita didengar anak-anak, kita harus menjadi teladan, saudara. Menjadi teladan. Kalau kita berkata hari Minggu kita harus beribadah. Saudara, apakah kita menjadi teladan? Kita berkata, kalau datang kepada Tuhan jangan terlambat. Kita datang kepada Tuhan, bukan kepada presiden. Kepada presiden saja kita tidak berani terlambat. Apalagi kalau kita mau beribadah. Kita perlu sekali melihat saudara-saudara seperti ini. Dan dikatakan teladan itu akan menunjukkan sebuah bagian yang penting sekali. Oleh sebab itu pada waktu saudara dan saya melihat, kita coba melihat tentang ayah yang gagal. Di mana ada kasih yang pilih kasih atau favoritism Ishak. Saudara, Kejadian di pasal yang ke-25 ayat yang ke-28 dikatakan Ishak itu sayang kepada Esau sebab ia dikatakan suka makan daging buruan, tapi Ribka kasih kepada Daud. Dan Matthew Henry mengatakan satu perkataan, yaitu saudara-saudara, kasih tidak kepada Esau itu terlalu dipengaruhi oleh karena selera kesenangan pribadi sehingga mengaburkan penilaian secara rohani. Kita tahu bahwa di dalam perjalanan kehidupan dari seorang yang bernama Ishak. Ishak ini adalah tentunya kita ingat anak yang dipersembahkan oleh Abraham, pernah akan dipersembahkan tentunya. Di dalam perjalanan kehidupan daripada Ishak, dia punya dua anak kembar namanya Esau dan Yakub. Saudara, dia mengasihi kepada Esau lebih daripada kepada Yakub. Kenapa? Karena dia suka makan daging buruan. Esau tumbuh menjadi pemburu dan kita tahu Yakub itu adalah gembala. Domba-domba dan seterusnya begitu luar biasa dekat dengan ibunya Ribka. Sehingga kalau kita bersama melihat bahwa Esau ini adalah sering membawa barang-barang yang sedemikian rupa, sedemikian nyata sekali. Oleh sebab itu kalau kita lihat yang dikatakan dengan hal-hal seperti ini menjadi sangat nyata. Favoritisme itu selalu melahirkan iri dan persaingan. Esau dan Yakub menjadi rival. Esau bertumbuh dengan keyakinan ia adalah anak kesayangan ayahnya. Yakub bertumbuh dengan keyakinan bahwa ibunya pendukung utama. Saudara lihat apa yang terjadi. Kita lihat lebih lanjut. Saudara, Yakub dan Esau itu tidak bertumbuh sebagai saudara, keluarga yang seharusnya menjadi tempat bertumbuh. Relasi justru menjadi tempat persaingan tidak sehat. Haus akan pengakuan, iri hati dan kepahitan. Saudara, ini yang terjadi. Saudara pernah enggak saudara rasa dibedakan? Ada anak yang lucu. Dia merasa dibedakan dengan saudaranya. Padahal orang tuanya semuanya memperlakukan sama. Tapi ada orang tua yang memang memperlakukan anak yang laki misalnya. Itu dibedakan dengan yang perempuan. Lakinya itu saudara, itu betul-betul dicintai. Sampai dikasih nama pun Amyang saudara. Ya kan, artinya saudara dia itu adalah merupakan jantung hati. Jadi satu luar biasa, dimanja sekali. Anak laki saudara, khusus di kalangan kita orang-orang Tionghoa, itu dianggap berharga. Saya selalu bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta ini adalah pendeta senior. Dia punya anak saudara 3 perempuan. Dia ngomong gini, Pak Joni itu bagus, punya anak laki, jadi cuan-cuan.
Kalau saya bocuan. Saya bilang lucu juga begitu. Kenapa kok anak laki harus lebih, dianggap lebih. Saudara, sebetulnya mau pria mau wanita itu adalah dari Tuhan. Tapi kalau tidak jadi pria, tidak jadi wanita, itu yang bingung. Betul enggak saudara? Kita ini harus bersyukur. Karena apa? Saya melihat saudara, punya cucu laki-laki, ada yang perempuan, ada yang laki. Saudara, cucu perempuan itu saudara cepat sekali otaknya itu berkembang. Pertumbuhannya dan sebagainya. Karena apa? Dia akan menjadi penolong bagi suaminya. Itu luar biasa. Laki-laki saudara biasanya dengan usia yang sama kematangannya itu beda dengan kematangan anak perempuan. Betul tidak saudara? Itu pasti berbeda. Karena apa? Itu adalah merupakan sebuah realitas yang Tuhan berikan. Favoritisme itu melahirkan iri dan persaingan. Kita coba melihat bagaimana apa yang dikatakan di dalam hal ini. Yakub dan Esau itu bertumbuh persaingan yang luar biasa di dalam hidupnya. Saudara tahu ketika saya dari keluarga KB. Bukan keluarga berencana tapi keluarga besar karena 11 bersaudara. Saudara, di antara kakak adik saya itu ada 11 saudara. Saya dengan yang paling kecil berbeda 23 tahun. Sudah bayangkan. Artinya waktu sekarang ini saya 70 tahun, adik saya itu belum sampai 50 tahun. Karena apa? 53. Artinya tuh begitu berjalan 23 tahun. Sudah tahu, saya ini merasa pada waktu di dalam perjalanan hidup saya sebagai anak tuh merasa dibedakan. Kenapa dibedakan? Kakak saya, saudara-saudara, ibu saya itu saya ingat sekali. Dia jual emas, saudara-saudara. Dia potong emas, dia jual. Dia suka beli emas pada masa lalu itu. Dia potong untuk beli apa? Beli motor untuk kakak saya. Kakak saya pakai sepeda motor itu bagus saudara. RX King zaman dulu saudara. Dibelikan yang terbaru. Adik saya diberikan lagi Suzuki Pri saudara. Dibelikan. Saya ketika tidak diberikan saya juga bingung saudara. Gua punya dosa apa? Mungkin anak teri ini bukan anak tiri ini. Ya kan anak teri ini kecil-kecil aja gitu. Jadi kenapa diperlakukan begitu? Nggak ngerti. Saya tanya. Kenapa Koko dikasih, adik dikasih motor. Padahal adik saya nggak bisa naik motor. Nggak bisa saudara. Tapi motor itu disebut motor untuk adik saya dulu. Untuk saya tidak. Jadi saya tanya, ya nanti kamu boleh pakai antar adik dulu katanya. Saudara tahu nggak? Itu sesuatu yang membekas. Dibedakan. Artinya tidak seperti itu. Saudara, ini menjadi suatu hal, menjadi penanda. Saya ingat seumur hidup tetapi saya bisa mengampuni. Ketika menjadi orang percaya, saya bisa mengampuni, pilih kasih dan sebagainya. Itu pemulihan relasi, itu sangat penting sekali. Kita melihat lagi saudara, bahwa di dalam hal ini kita tahu favoritisme itu melahirkan perselisihan dan perpecahan. Keluarga Ishak tidak ada kesatuan hati. Ishak berada di pihak Esau, Ribka berada di pihak Yakub. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Rumah tangganya yang seharusnya menjadi tempat kasih berubah menjadi dua kubu. Seperti kubu sepak bola begitu. Kubu Ishak dan Esau eksklusif dan kubu Ribka dan Yakub belajar memanipulasi dengan kecurangan, dengan menipu. Puncaknya saudara ketika semua itu terjadi, apa yang kita bisa lihat? Saudara, tangisan dari Esau karena dia kehilangan yang dikatakan bukan hanya kesulungan tapi juga berkatnya. Ini adalah merupakan sebuah realitas yang tidak gampang. Oleh karena itu saudara, saya ingin katakan kita pun bisa sebagai anak orang tua saat ini tidak mungkin seperti Esau, seperti Yakub di dalam keluarga Ishak, tetapi banyak orang tua tanpa sadar melakukan hal yang sama. Kita itu mencintai anak yang paling berhasil, itu diperhatikan. Ya, dianggap ini loh anak saya gitu. Kalau yang tidak berhasil tidak dianggap. Saudara tahu banyak seringkali anak-anak yang sangat dicintai itu tidak sayang orang tua. Tapi anak yang tidak terlalu dicintai banyak menunjukkan kasih kepada orang tua, itu luar biasa. Kita tahu anak yang paling berhasil diperhatikan, anak yang paling pintar disayang.
Anak yang paling tampan dan cantik itu dipuji. Saudara, anak yang paling penurut itu juga disayang. Anak yang dekat secara emosional diutamakan. Saudara, ini adalah hal-hal yang kita lihat sebetulnya di dalam perjalanan hidup kita. Kasih yang sehat itu adalah kasih yang menerima anugerah Tuhan. Bukan apa yang bisa diberikan anak atau bukan karena prestasinya. Tetapi karena Tuhan mempercayakan dia kepada kita. Saudara, siapapun kita harus bisa terima anak-anak kita. Karena memang itu orang tua suka beda-bedakan. Kalau saudara pernah dengar seorang ibu berkata begini. Ini anak saya yang ini ya, yang pertama ini mirip saya. Sudah gantengnya, cantiknya, itu menurut ya dia katakan seperti saya, pinternya seperti saya. Tapi yang satu lagi itu seperti ayahnya, sudah bodoh, jelek, dijelek-jelek lagi saudara-saudara. Padahal saudara dia sebenarnya lebih bodoh karena pilih orang jelek. Ya kan? Saudara, kita bisa melihat bahwa ini adalah sesuatu yang kita bisa lihat. Saudara, seorang bernama John MacArthur, dia berkata sebuah perkataan. Favoritisme dalam keluarga itu sering menjadi benih konflik yang diwariskan dari generasi ke generasi ketika orang tua memperhatikan anak secara berbeda. Mereka sedang menabur kepahitan. John Calvin melihat favoritisme keluarga sebagai bentuk kelemahan manusia membuka pintu konflik. Kita saudara-saudara harus jangan membuka pintu konflik. Semua dicintai, semua sama. Dan memang ini di dalam keluarga Tionghoa itu sama saudara. Polanya itu sama. Yang dapat warisan banyak itu anak laki semuanya. Anak perempuan ya asal aja lah. Kenapa? Karena marganya tidak dibawa. Padahal saudara itu anaknya. Itu terjadi saudara. Banyak yang terjadi. Ya, kita mungkin sebagai orang-orang yang sudah percaya, sebagai orang Kristen, kita diingatkan. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus adil. Kita harus mempunyai kasih dan keadilan yang baik. Kita harus percaya bahwa itu adalah anak-anak yang Tuhan karuniakan kepada kita. Harusnya seperti itu. Charles Spurgeon pernah mengatakan sebuah perkataan seperti begini saudara. Kasih Kristus kepada umatnya bukan karena mereka layak dikasihi. Melainkan karena ia adalah kasih sendiri. Di salib Yesus menunjukkan kasih yang sempurna. Kasih yang menerima. Kasih yang mengampuni. Kasih yang tidak pilih kasih. Saudara, Kristus datang bukan untuk orang baik. Kristus datang juga untuk orang-orang berdosa. Bukan hanya untuk orang-orang yang sudah taat. Tapi orang-orang yang berontak. Tuhan juga mengasihi mereka. Tidak ada yang tidak diperdulikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita melihat di dalam ayat yang gagal ini ternyata terwariskan. Dengan apa saudara? Kasih yang pilih kasih. Yakub kemudian melakukan hal yang sama. Kita ingat Yusuf anaknya yang lahir pada masa tuanya itu dikasihi sedemikian rupa. Oleh sebab itu ketika kita membicarakan tentang hal ini, apa yang bisa saudara dan saya bisa perhatikan? Bagaimana di dalam hal ini adalah menjadi satu nyata sekali. Di dalam hal ini Matthew Henry mengatakan sebuah pernyataan. Saat membahas keluarga Ishak dan juga Yakub, maka dikatakan bahwa kasih orang tua yang tidak seimbang seringkali menjadi awal banyaknya kesedihan keluarga. Ia melihat favoritisme sebagai kasih perilaku perselisihan di dalam rumah tangga. Dan itu bisa berlangsung terus-menerus. Teladan kita kepada anak itu kan sama. Anak laki itu anak yang berharga, anak perempuan kurang berharga. Itu kembali dari generasi ke generasi diulang. Sama seperti ketika Ishak memperlakukan Yakub sebagai anak yang tidak disayang, tapi Esau yang disayang. Maka Yakub juga kembali saudara, ketika 12 anak maka dikatakan ya, Yusuf itu yang dikasihi. Sangat luar biasa. Itu merupakan sebuah kenyataan yang tidak gampang. Sebuah kenyataan yang tidak mudah. Oleh sebab itu maka James Dobson mengatakan setiap anak itu membutuhkan keyakinan.
Saya dicintai bukan karena performance saya, tetapi karena saya adalah bagian dari keluarga. Saudara, mari kita pulihkan, pulang ke rumah, dalam keluarga kita hari ini. Kalau kita belum memiliki sebuah kasih yang bonding di dalam keluarga, mari saudara kita memulai. Karena tidak ada kata terlambat kalau saudara tahu Tuhan mengasihi kita. Lakukan saudara-saudara. Saya bertemu dengan seorang, dia mengatakan begini, Pak, saya sangat tidak bisa dekat dengan anak. Kalau saya pulang, anak-anak tuh pergi. Kalau saya pergi, anak-anak pulang ke rumah. Jarang sekali mau kumpul. Dan ketika kemudian mereka sudah bisa bekerja, mereka tidak mau pulang ke rumah. Saya tanya, bagaimana engkau memperlakukan anak-anakmu? Saya katakan, mungkin kamu keras. Iya, saya keras. Terus apakah kamu memberi teladan? Ya itu Pak, saya keras tapi saya kurang memberikan teladan. Sudah tidak bisa. Teladan pertama-tama itu ditunjukkan dari seorang ayah yang bisa mengasihi. Mari saudara kita bisa melihat di dalam perjalanan hidup kita bahwa kasih anak secara adil bukan sama persis tapi sama berharganya. Jangan membandingkan anak, perbandingan melahirkan kepahitan. Berikan waktu perhatian kepada setiap anak. Kasih harus dirasakan bukan hanya diucapkan. Hargai keunikan masing-masing anak. Allah menciptakan setiap anak berbeda. Dan cermin kasih Bapa sorgawi, anak belajar tentang Allah pertama melalui sikap orang tua. Banyak orang-orang yang fatherless itu saudara, karena apa? Dia tidak bisa melihat bagaimana ayahnya itu adalah bisa menggambarkan Allah. Karena anak ayah yang kejam, ayah yang jahat dan seterusnya. Ini adalah merupakan hal yang bisa kita lihat. Saudara, mari kita akan coba melihat tentang ayah yang berhasil. Ada satu contoh saudara yang saya coba tunjukkan bagaimana ada seorang yang bernama Cornelius. Dikatakan Cornelius ini adalah seorang perwira pasukan yang disebut pasukan di Italia ini. Ia saleh. Yang pertama saudara dikatakan dia saleh. Saudara, kenapa dia saleh? Dikatakan dia adalah yang tulus, dia adalah perwira yang tulus hati akan Allah dan terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, menerima pernyataan Allah dengan perantaran malaikat kudus dan seterusnya. Nah saudara, kalau kita bersama-sama sampai di bagian ini, kita sebenarnya diajak untuk memikirkan tentang Cornelius ini adalah berada di Kaisaria, dan kita tahu kota Kaisaria ini adalah ibu kota administrasi Romawi di Yudea. Di kota ini terdapat kuil dewa-dewa Romawi, penyembahan kepada kaisar, dan juga budaya Romawi yang kuat. Dan juga dikatakan mereka menyembah kepada dewa seperti misalnya dewa Jupiter, Mars, Venus dan seterusnya. Di sana juga ada komunitas orang-orang Yahudi yang cukup besar yang mempunyai kesaksian yang baik di dalam hidupnya. Sekali lagi, orang Yahudi mempunyai kesaksian yang baik di hidupnya. Dan mereka itu dikatakan di dalam komunitas Yahudi ini menyembah kepada Allah yang Esa. Satu, beda dengan orang-orang Romawi yang menyembah banyak Allah atau dewa. Maka mereka itu dikatakan menyembah kepada Allah yang satu. Dan saudara, mereka juga memiliki standar moral yang berbeda tentang apa yang disebut dengan kekudusan dan seterusnya. Beda dengan dewa-dewa mereka yang perselingkuhan, kecemburuan, balas dendam, perebutan kekuasaan dan seterusnya. Mereka juga memiliki kesetiaan dalam keluarga, menghormati orang tua dan seterusnya. Dan Cornelius ini menyaksikan tentang bagaimana orang-orang Yahudi yang takut akan Allah. Dia pun termasuk kemudian menjadi orang yang takut akan Allah. Tetapi saudara, akhirnya dia walaupun bukan orang Yahudi, tetapi dia percaya kepada Allah orang Yahudi. Dia juga datang ke tempat ibadah orang-orang Yahudi. Saudara, sangat luar biasa ketika di dalam perjalanan hidupnya dia melakukan semua hal itu. Di dalam hal ini maka kita tahu bagaimana di dalam kehidupan dia sebagai orang yang saleh, di dalam kultur budaya yang kasar, keras dan sebagainya, dia tetap hidup di dalam kesalehan. Saudara, bisakah? Bisa saudara. Hidup di dalam kesalehan.
Saudara, kita ini di negara kita yang disebut negara Konoha. Negara yang tercinta tapi keadaannya sangat menyedihkan. Kita di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, bukan? Para penjabat, saudara-saudara, sekarang ini dalam kondisi yang terus sekarang di demo. Saya tidak tahu Cirebon ada demo enggak? Yang lari ada ya, yang demo enggak mungkin. Tapi Bandung ya, juga di daerah lain-lain saudara, bahkan di Jakarta itu hampir tiap hari saudara. Demo dan demo. Kenapa? Kerasa ketidakpuasan dari rakyat, dari masyarakat kepada pemerintahan yang ada. Oleh karena apa? Saudara, mereka mempertanyakan moralitas para penjabat yang bersumpah saudara untuk melaksanakan jabatannya dengan baik. Begitu banyak orang yang begitu sangat tidak suka dengan babi yang haram, tapi suka dengan hasil korupsi yang harum. Itu yang terjadi saudara. Kita diperhadapkan dengan sebuah realitas yang tidak gampang. Bayangkan saudara, kalau ditanya saudara anggota DPR berapa persen yang sungguh-sungguh bisa di dalam hal ini tidak korupsi. Kita punya satu orang yang punya di dalam sejarah yang dikenal dengan Basuki Purnama. Sampai hari ini saudara, dia tetap mengatakan sebuah perkataan, ya pemerintahan itu harus dimulai dari atas sampai ke bawah. Kalau sudah atasnya busuk seperti kepala ikan, begitu dibuka busuk, itu jangan tanya, bawahnya pun sudah pasti busuk. Ini menjadi sebuah realitas. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kita pun harus jaga. Tidak bisa ke atas, tapi kita bisa jaga lingkungan kita. Ajar anak-anak kita jujur tetap, baik tetap. Oleh sebab itu kita tahu ini adalah hal yang sedemikian rupa. Kita percaya saudara-saudara, seperti bunga teratai itu boleh tumbuh di lumpur, tetapi tidak menjadi lumpur. Demikian orang percaya dipanggil hidup di dunia menjadi serupa, tidak menjadi serupa dengan dunia. Saudara, Yesus pernah mengatakan sebuah pernyataan yang sangat penting sekali. Yang dikatakan apa yang disebutkan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya, hidup kita itu harusnya saudara memiliki kehidupan yang tentunya berbeda saudara dengan dunia ini. Apa yang Yesus katakan, maka ini adalah merupakan sesuatu yang kita bisa perhatikan di dalam hal ini. Kita melihat apa yang dikatakan dengan nyata sekali. Kamu ada di dalam dunia. Kamu ada di dalam dunia. Kamu ada di dalam dunia. Tetapi kamu bukan dari dunia. Yohanes pasal 17 ayat 16. Ketika itulah kita bisa melihat satu bagian yang penting sekali. Kita lihat bukan hanya itu saudara. Kita melihat dia saleh, tetapi juga dia mengajak seluruh anggota keluarga itu takut akan Allah. Saudara tahu, takut akan Allah. Kita melihat sebuah gambaran yang sangat nyata sekali. Bagaimana dikatakan ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Saudara, bukan takut hukuman, tapi ini adalah rasa hormat. Ketika rasa hormat itu terjadi, itu sangat berbeda sekali saudara. Kornelius tidak hanya beribadah sendiri, tapi Kornelius ajak atau menyimpan imannya sendiri, tapi membagikan imannya, membawa rumah tangganya mengenal Allah. Yang menunjukkan kepemimpinan rohani dalam keluarga. Yang menciptakan budaya takut akan Tuhan di rumah, membawa keluarga ikut mengenal Allah. Hari ini saudara, gereja Tuhan itu banyak sekali di berbagai tempat selalu saudara mempunyai slogan. Slogannya gereja yang memuridkan. GKY banyak sekali saudara. Ada di berbagai gereja. GKY itu punya slogan-slogan yang ada di samping kanan kirinya itu tertulis gereja yang memuridkan. Saudara, saya ingin cuma katakan, sebelum gereja memuridkan, seharusnya keluarga itu dimuridkan. Apakah saudara dan saya mempunyai hati untuk memiliki family altar, ibadah keluarga? Saudara, saya ingat sekali masa-masa anak-anak
yang Tuhan karuniakan, setiap hari kami kalau memungkinkan itu beribadah bersama-sama. Semakin besar mereka, semakin kita punya waktu semakin terbatas. Tidak lagi setiap hari, tapi kita bisa mengadakan, artinya mungkin seminggu sekali, mungkin seminggu 2 kali, ditentukan harinya supaya kita semua bisa sepakat dan seterusnya. Tapi yang paling penting saudara, saya mewariskan dalam konteks bukan hanya sebetulnya kesempatan ibadah bersama. Kesempatan pada waktu duduk bersama, waktu naik mobil bersama. Di sana saudara pengajaran firman Tuhan, kehidupan kita bagikan kepada anak-anak. Kita ingin anak-anak kita takut dengan Tuhan. Saudara, saya terus mengatakan kepada anak-anak, kalau engkau sekarang ini melihat ayahmu, melihat hidup kita, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kita miliki tanpa anugerah Tuhan. Kesehatan kita, keberhasilan kita, apapun yang kita capai, apapun yang kita miliki, semua itu adalah berasal dari anugerah Tuhan. Saudara, itu yang saya ajarkan kepada anak-anak. Bukan hanya di ruang makan, waktu kita berpergian kemana-mana. Pada waktu mungkin duduk berbincang-bincang, saudara, di sana saudara kita bisa melihat. Oleh sebab itu betapa pentingnya bukan dikatakan Cornelius itu di dalam hal ini sungguh-sungguh menunjukkan kepemimpinan rohani di dalam keluarga. Kalau saudara bersama melihat Yosua dikatakan, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, kita penting sekali pada waktu kita semuanya berhasil, tetapi kalau anak kita tidak berhasil, di dalam hidupnya dia terhilang. Apa artinya saudara? Saya pada waktu masih sebagai seorang remaja. Kemudian menjadi seorang percaya masa-masa pemuda itu. Saya kadang-kadang saudara tidak mengerti melihat bagaimana anak pendeta yang di dalam kehidupannya tidak karu-karuan. Anak majelis jemaat yang tidak karu-karuan hidupnya. Dan saya cuma mengatakan, Tuhan, kalau engkau nanti memanggil saya menjadi seorang pelayan Tuhan, saya ingin keluarga saya tidak seperti keluarga yang seperti itu. Saya ingin keluarga saya itu menjadi keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Dan saya wujudkan saudara. Itu adalah merupakan bersama dengan semua. Kami berusaha membimbing anak-anak. Sampai mereka besar, sampai hari ini kalau setiap kali ada kesempatan bertemu bahkan video call, saya biasa berdoa untuk mereka dan blessing mereka. Saudara tahu mereka juga menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Tetapi kita tahu ini adalah merupakan sesuatu yang bisa kita lihat. Saudara, kita melihat moralitas, kalau kita lihat moralitas atau agama bukan jalan keselamatan. Kesalehan tidak sama dengan keselamatan. Religiositas tidak sama dengan kelahiran baru. Karakter baik bukan syarat diampuni. Tetapi kita tahu Injil dibutuhkan Cornelius mendengar Kristus. Dia sudah percaya kepada Allah orang Israel. Tetapi dia perlu bertemu dengan Kristus. Sehingga Tuhan mengutus Petrus bertemu dengan Cornelius. Dan keluarga Cornelius menjadi keluarga yang percaya sepenuhnya. Ini adalah merupakan seperti itu. Kita tahu dikatakan dengan sangat jelas di dalam hal ini. Kita jelas sekali mengatakan sedemikian dalam hal kehidupan kita. Seorang dikatakan Billy Graham mengatakan tanggung jawab rohani terbesar seseorang dimulai dari keluarganya. Oswald Chambers juga mengatakan hati yang telah disentuh Tuhan tidak lagi hidup hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi John Wesley mengatakan apa yang Allah lakukan dari satu orang yang taat dapat menjangkau banyak jiwa. Saudara, itu adalah merupakan hal yang luar biasa bukan? Dan saudara tahu dikatakan juga ia memberi sedekah kepada umat Yahudi. Dia juga berdoa. Kalau saudara dan saya bersama-sama memperhatikan, kita tahu bahwa takut dan hormat akan Tuhan itu menghasilkan kasih kepada sesama. Ibadah yang sejati itu selalu menghasilkan kasih yang nyata. Cornelius itu menjadi memakai sumber daya yang Tuhan berikan untuk memberkati orang lain. Saudara tahu menjadi orang Kristen bukan kalau kita berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan. Keselamatan itu ketika kita peroleh karena anugerah Tuhan, maka di dalam hidup kita
kita tunjukkan di dalam kehidupan berbuat baik, termasuk kemurahan. Saudara, kenapa orang Kristen ditunjukkan untuk selalu berbuat baik? Itu adalah merupakan sebuah realitas, sebuah kenyataan bahwa kita harus menjadi orang yang murah hati. Ketika orang tetap jahat dengan kita, kita tetap bermurah hati. Ini adalah merupakan sesuatu yang penting sekali. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama memikirkan betapa pentingnya bukan di dalam perjalanan hidup kita, bahwa Cornelius juga membangun kehidupan doa, yaitu dia selalu berdoa kepada Allah. Sebuah pertanyaan, apakah hidup kita hidup yang dipenuhi doa? Saudara, saya ingin katakan seringkali kita membatasi doa dengan doa pagi, doa siang, dan doa malam. Seperti minum obat. Tapi Rasul Paulus mengatakan, berdoalah senantiasa. Di dalam keadaan bagaimanapun selalu ada kontak, saudara-saudara. Saudara tahu apa yang paling menjadi satu keadaan yang paling tidak menyenangkan ketika kita sekarang di abad yang sekarang ini memiliki telepon. Yaitu ketika kita tidak bisa connect. Itu menjadi suatu, aduh saya tidak bisa connect begitu. Saudara, saya ingin katakan, dengan Tuhan kita tidak pernah terputus. Dengan Tuhan kita tidak membutuhkan wifi yang bagaimana. Karena apa? Tuhan itu hadir di dalam hidup saudara dan engkau. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan kami belajar firman Tuhan. Dan mohon Roh Kudus memeteraikan. Dalam Kristus kami sudah berdoa. Amin.